Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu materi yaitu tentang sistem reproduksi pria dengan dosen pengajar Dr. Osi Iliandri, Magister Kesehatan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Gafra Immanuel Vito Gawe dengan NIM 25 111 1111 0016 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas 11 poin. Yang pertama, pendahuluan, organ eksternal, organ internal, saluran reproduksi, kelenjar aksesoris, spermatogenesis, struktur dari spermatozoa, hormon reproduksi pria, karakteristik seks sekunder, kesehatan reproduksi pria, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Sistem reproduksi laki-laki adalah serangkaian organ yang berfungsi untuk produksi, penyimpanan, dan transportasi sperma, serta produksi hormon seks pria. Fungsi utama dari sistem reproduksi laki-laki ini yang pertama adalah produksi spermatozoa, produksi hormon testosteron, transportasi dan penyaluran dari sperma, dan yang terakhir reproduksi seksual. Selanjutnya kita membahas organ eksternal dari sistem reproduksi pria. Yang pertama ada penis. Penis sendiri merupakan organ kopulasi untuk pembuahan. Penis ini mengandung corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Penis ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah seperti glans penis atau ujung penis yang sensitif, dan juga uretra, saluran untuk urin dan juga semen. Selanjutnya organ eksternal dari sistem reproduksi pria ini adalah skrotum. Skrotum merupakan kantung kulit yang menggantung di bawah penis. Skrotum ini mengatur suhu testis, di mana suhu dari testis ini 2-3 derajat Celcius lebih rendah dari tubuh. Selanjutnya fungsi dari skrotum ini adalah melindungi testis. Selanjutnya kita akan membahas organ internal dari sistem reproduksi pria. Organ internal dari reproduksi pria ini adalah testis atau gonad pria. Struktur dari penis ini, yang pertama, sepasang organ oval. Panjang dari testis ini 4-5 cm, terletak di dalam skrotum, dan juga tubulus seminiferus. Fungsi dari testis yang pertama spermatogenesis atau produksi dari sperma. Selanjutnya ada produksi testosteron dan juga Leydig. Dalam testis ini memproduksi hormon, dan juga sel Sertoli memproduksi nutrisi. Selanjutnya ada saluran reproduksi. Yang pertama epididymis, saluran yang berkelok-kelok tempat pematangan dan penyimpanan sperma, biasanya 10-14 hari. Selanjutnya ada vas efferens, saluran panjang yang panjangnya sekitar kurang lebih 45 cm yang mengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Dan yang terakhir ada uretra, itu saluran akhir yang melewati prostat dan juga penis untuk urin dan semen. Yang selanjutnya adalah kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris di dalam sistem reproduksi pria ini diantaranya ada vesicula seminalis yang menghasilkan cairan kaya fruktosa sebagai energi dari sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat, menghasilkan cairan alkalis untuk menetralkan asam di vagina. Selanjutnya ada kelenjar Cooper atau yang bisa disebut bulbu uretral, menghasilkan cairan pre-ejakulasi untuk lubrikasi. Selanjutnya spermatogenesis atau proses pembentukan dari sperma.
Spermatogenesis ini diawali dengan tahapan yang pertama adalah spermatogonium, yaitu sel induk sperma. Selanjutnya ada spermatosit primer atau meiosis 1, spermatosit sekunder atau meiosis 2, spermatid haploid 23 kromosom, dan terakhir ada spermatozoa, sperma yang sudah matang. Durasi dari spermatogenesis ini adalah sekitar kurang lebih 74 hari untuk satu siklus yang lengkap. Struktur dari spermatozoa. Terdapat beberapa bagian utama, yaitu kepala, bagian tengah, dan juga ekor. Untuk kepala dari spermatozoa ini terdiri atas nukleus, akrosom yang memecah sel telur. Selanjutnya ada bagian tengah, yaitu mitokondria yang memproduksi ATP dan juga menjadi sumber energi. Dan terakhir ada ekor, yaitu flagellum yang berfungsi untuk menggerakkan spermatozoa dan juga motilitas. Panjang total dari spermatozoa ini adalah kurang lebih 60 mikrometer atau 0,06 mm. Selanjutnya ada hormon reproduksi pria. Hormon reproduksi pria terbagi menjadi 3, yaitu testosteron, FSH, dan juga LH. Testosteron sendiri merupakan hormon androgen utama yang memproduksi di sel Leydig. Perkembangan karakteristik seks sekunder, pertumbuhan otot dan tulang, produksi sperma, dan juga libido dan fungsi seksual. FSH atau follicle stimulating hormone berfungsi untuk merangsang spermatogenesis di tubuh seminiferus. Selanjutnya ada LH atau luteinizing hormon merangsang sel Leydig untuk memproduksi testosteron. Selanjutnya ada karakteristik dari seks sekunder. Yang pertama adalah perubahan saat pubertas. Dari fisik sendiri yang berubah adalah rambut dan juga tubuh yang mengalami pertumbuhan, suara yang menjadi berat, pertumbuhan otot dan massa tubuh, perbesaran laring ataupun jakun, pertumbuhan penis dan juga testis. Untuk secara fisiologisnya, karakteristik seks sekunder yang pertama, produksi sperma menjadi aktif, peningkatan libido, kemampuan reproduksi, perkembangan kelenjar sebasea, dan juga distribusi dari lemak tubuh. Selanjutnya ada kesehatan reproduksi pria. Yang pertama yang dibahas adalah gangguan umum. Gangguan umum dalam reproduksi pria ini yang pertama adalah infertilitas atau kualitas ataupun kuantitas dari sperma menjadi rendah. Selanjutnya ada disfungsi ereksi, hipertrofi prostat atau pembesaran dari prostat, varikokal atau pembengkakan pembuluh darah testis, dan ada infeksi saluran kemih. Tips untuk menjaga kesehatan reproduksi pria yang pertama adalah pola makan yang sehat dan juga seimbang, olahraga yang teratur, hindari rokok dan alkohol berlebihan, hindari suhu panas berlebihan pada area genital, dan juga pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sekarang kita tiba di kesimpulan. Sistem reproduksi pria ini terbagi menjadi organ eksternal yang terdiri atas penis dan juga skrotum, dan juga internal, yaitu testis, saluran, dan juga kelenjar. Testis memiliki fungsi ganda, yaitu produksi sperma dan juga produksi hormon testosteron. Spermatogenesis berlangsung selama kurang lebih 74 hari menghasilkan sel haploid. Hormon FSH, LH, dan juga testosteron mengatur fungsi dari reproduksi. Kesehatan reproduksi penting dijaga dengan gaya hidup yang sehat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan untuk menyimak presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.